Gambaran ini bukanlah yang dibayangkan kebanyakan orang ketika mendengar nama Ethiopia. Negara ini memiliki kisah-kisah yang sebagian besar orang tidak pernah dengar, apalagi melihat. In Wollo Province, there are many thousands of children in this state. Pada masa tahun 80-an dan 90-an, syair musik, puisi, narasi berita menggambarkan Ethiopia penuh duka nestapa. Dengar rintihan berjuta kepala, waktu lapar menggilang. Hamparan manusia tunggu mati, nyawa tak ada arti. Kering kerontang meradang, entah sampai kapan. Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia. Namun kini negara ini perlahan menghapus gambaran itu. Selamat datang di Ethiopia, negara yang terkurung daratan di Afrika Timur, rumah bagi sekitar 130 juta orang. Welcome to Ethiopia. Ini adalah tanah asal-usul sebuah negeri dengan salah satu landscape paling unik dan menakjubkan. Bayangkan bentangan dataran tinggi yang dramatis hingga dataran rendah yang luas. Sebuah tempat di mana orang-orang melestarikan dan mempertahankan budaya dan agama mereka. Dahulu nama Ethiopia seringkali identik dengan duka, gambar anak-anak kurus dengan mata kosong, ladang kering yang retak, dan ibu-ibu yang menggenggam harapan terakhirnya. Itulah potret yang dunia kenal pada dekade 1970 sampai 1980-an. Kekeringan panjang, konflik bersenjata, dan pemerintahan yang rapuh menjadikan Ethiopia salah satu simbol kemiskinan dan kelaparan global. Hujan tak turun berbulan-bulan, tanah tak lagi memberi kehidupan, gandum tak tumbuh, ternak mati satu persatu. Kelaparan bukan hanya soal perut kosong, tetapi tentang kehilangan masa depan. Jutaan orang terpaksa mengungsi, bantuan kemanusiaan menjadi satu-satunya penyelamat, dan generasi tumbuh dalam bayang-bayang penderitaan. Namun Ethiopia tidak pernah kehilangan jiwanya. Negeri tua ini yang tak pernah dijajah sepenuhnya, menyimpan keteguhan yang lahir dari sejarah panjang. These are the lucky ones singing for their supper. Dari dataran tinggi hingga lembah yang luas, dari desa terpencil hingga kota kuno, rakyat Ethiopia bertahan dengan keyakinan bahwa penderitaan bukanlah akhir cerita. Perlahan perubahan dimulai. Ini adalah salah satu ekonomi yang tumbuh paling pesat di Afrika. Pemerintah dan masyarakat mulai membangun kembali fondasi kehidupan. Irigasi diperbaiki, pertanian tradisional diperkuat, dan pendidikan diperluas. Para petani belajar mengelola tanah dengan lebih berkelanjutan. Jalan-jalan mulai menghubungkan desa dengan pasar. Anak-anak yang dulu kelaparan kini sudah besar dan mempunyai pendidikan yang tinggi. Kota-kota Ethiopia pun berubah wajah. Addis Ababa tumbuh menjadi pusat ekonomi Afrika Timur. Kereta ringan, gedung-gedung baru, dan industri lokal mulai bermunculan. Ethiopia tidak lagi hanya dikenal karena tragedinya, tetapi juga karena ketahanannya. Di saat hampir seluruh benua Afrika jatuh satu persatu ke tangan kekuatan kolonial Eropa, Ethiopia berdiri tegak, menolak untuk berlutut. Pada akhir abad ke-19, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia berlomba-lomba membagi Afrika seolah tak berpenghuni.
Namun Ethiopia bukan tanah kosong. Ia adalah kerajaan tua dengan sistem pemerintahan, bahasa, budaya, dan keyakinan yang telah berakar selama ribuan tahun. Pasukan Ethiopia menghadapi tentara Italia yang terlatih dan modern. Dunia menyangka Ethiopia akan kalah, namun yang terjadi justru sebaliknya. Italia dihancurkan, kekalahan itu mengunjang Eropa dan membangkitkan harapan di seluruh Afrika dan diaspora kulit hitam di dunia. Untuk pertama kalinya, sebuah bangsa Afrika mengalahkan kekuatan kolonial Eropa dalam perang terbuka. Saat ini lebih dari 80 kelompok etnis hidup di Ethiopia, masing-masing dengan bahasa, adat, dan cara hidup yang unik. Keberagaman Ethiopia juga tercermin dalam agama. Islam dan Kristen telah hadir berdampingan selama lebih dari 1000 tahun. Ethiopia menjadi salah satu wilayah pertama yang menerima Islam secara damai ketika para sahabat Nabi Muhammad hijrah ke negeri ini dan dilindungi oleh Raja Najasyi. Hingga kini, masjid dan gereja berdiri saling berdekatan, menjadi simbol toleransi yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, gereja Ortodok Ethiopia menyimpan warisan spiritual yang luar biasa. Gereja batu Lalibela, manuskrip kuno, dan ritual yang tetap dijaga sejak abad keempat. Selain itu, kepercayaan tradisional Afrika juga masih hidup, menyatu dengan alam dan siklus kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, Ethiopia adalah negeri kontras yang harmonis. Di pedesaan, petani membajak ladang dengan cara tradisional, menggiling kopi dengan tangan, dan menjadikan upacara minum kopi sebagai simbol persaudaraan dan kehormatan. Sebuah budaya yang terus dibawa ke kota-kotanya. Bagi masyarakat Ethiopia, kopi adalah bahasa tanpa kata. Ia menyatukan tetangga, menyelesaikan konflik, merayakan kehidupan, dan menguatkan ikatan sosial. Pasar-pasar besar seperti Mercato di Addis Ababa, salah satu pasar terbuka terbesar di Afrika, menunjukkan betapa kuatnya peran pasar dalam kehidupan Ethiopia. Di sini jutaan orang bergantung pada aktivitas harian pasar, dari pedagang kecil hingga distribusi nasional. Lebih dari ekonomi, pasar adalah cermin jiwa Ethiopia. Ia menunjukkan bagaimana masyarakat menjaga identitas mereka di tengah dunia yang terus berubah. Di kota-kota besar seperti Addis Ababa, kehidupan bergerak cepat. Gedung-gedung baru berdiri di samping bangunan tua peninggalan sejarah. Jalan-jalan ramai oleh bus kota, bajai, dan pejalan kaki yang membawa rutinitas harian mereka. Kafe-kafe kecil menyajikan kopi Ethiopia yang harum, sementara anak muda berbincang tentang masa depan, teknologi, dan pendidikan. Di balik hiruk-pikuk ini, kota juga menyimpan tantangan, ketimpangan ekonomi, urbanisasi cepat, dan perjuangan masyarakat kelas bawah untuk bertahan hidup. Namun semangat kota Ethiopia terasa hidup, kuat, penuh energi, dan tidak mudah menyerah. Ethiopia juga menyimpan tempat-tempat ibadah bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan iman selama berabad-abad. Di kota Harar, sebuah kota tua yang dikelilingi tembok, berdiri puluhan masjid kuno dan pusat-pusat pembelajaran Islam. Harar dikenal sebagai salah satu kota suci Islam di Afrika, tempat tradisi, ilmu, dan perdagangan bertemu selama berabad-abad. Di baliknya, lebih dari 300 gang sempit berliku seperti labirin, membawa siapapun yang masuk ke dalam perjalanan lintas abad. Di dalam temboknya berdiri lebih dari 80 masjid dan ratusan makam ulama. Hari ini Harar adalah warisan dunia UNESCO,
tetap ramai oleh warna dan aroma khas Ethiopia. Ethiopia adalah kisah panjang tentang ketahanan manusia, dari kerajaan kuno hingga negara modern, dari doa di gereja batu hingga azan di kota tua. Di Ethiopia, masa lalu tidak pernah mati. Ia hidup dalam wajah rakyatnya, dalam tradisi, dan dalam harapan untuk masa depan. Sebuah negara tua yang terus belajar menjadi muda tanpa melupakan jati dirinya.